Oh pernah sekali ke pameran franchise. Ada salah satu warteg ya. Mungkin lo orang udah tahu warteg apa gitu ya. Pas gue dateng, orang sales franchise-nya itu dia langsung ngomongin gue, ngomongnya gini Mon, ini yang bikin gue langsung refleks. Bapak terima beres saja. Tinggal siapin 300 jutaan, Bapak terima beres. Cari tempatnya gimana? Kita cariin. Terus ininya semua gimana? Kita urusin. Kalau kayak gitu dia ngapain butuh gue? Iya. Cuma dapat gak urusin sendiri. Terus gue bilang, lu gak pinjam dari bank aja. Gue bilang risikonya apa? Gak ada Pak. Kita udah pasti sukses karena kita kan bareng tempat kita. Kalau gitu gue mikir kenapa lu gak pinjem bank? Iya. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Tono. Kali ini kita mau bahas tentang franchise. Iya. Wah, ini kayaknya belakangan lumayan heboh lah. Banyak berita tentang franchise ini. Sebenarnya franchise itu mungkin nggak semua teman-teman yang nonton tahu persis apa itu franchise ya. Betul. Nah, kalau secara simpel itu franchise itu sebenarnya kayak kita itu membeli sebuah sistem perusahaan, sebuah brand lah. Misal contoh yang umum kayak KFC, lalu McDonald, nah itu yang brand-brand besar. Jadi kayak kita itu ada ketentuannya sih, kita beli brand ini, kita siapin tempat, kita boleh jualan barangnya, tapi secara sistem kayak cara training karyawan, lalu mungkin kasir, cara gorengnya, semua detailnya udah disiapin. Nah, kurang lebih franchise itu seperti itu. Tapi ya tentunya ada loyalty fee, lalu fee franchise-nya sendiri, dan lain-lain. Nah, lalu sebenarnya banyak diadopsi ke bisnis kecil. Iya. Ya kan, kalau kayak kita lihat mungkin banyak brand-brand kayak kopi-kopian. Iya. Nah, ini kopi kan banyak banget nih, berbagai macam. Tapi nggak semuanya franchise ya, ada yang banyak cabang, tapi juga nggak franchise. Lalu misalnya apalagi kayak coffee shop lah ya, restoran. Coffee shop, restoran, pedagang kaki lima pun banyak. Yang gerobak-gerobak itu di ST, terus yang gerobak ya kopi itu pun, yang pakai sepeda itu ya. Iya kan banyak sekali. Nah, jadi pada dasarnya itu seperti itu. Cumanya memang ini bisa dibilang secara regulasi ataupun juga aturan di Indonesia ini mungkin ada celahnya juga kali ya. Iya. Jadi banyak dimanfaatin sama orang untuk sebenarnya tujuan utamanya jual aja tapi gak pengen kembangin. Betul. Jadi setelah dijual bisnisnya, misalnya gue jual, Hartono beli. Setelah Hartono beli ya gue udah beli kan. Karena tujuan gue dapat franchise fee tadi. Misalnya Hartono beli sistem dari saya, let's say 150 juta. Tapi untuk 2 tahun. Tahun ketiga udah hangus gitu, harus perpanjang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dari pengalaman lu melihat franchise kayak gimana? Jadi sebenarnya kalau gue lihat ya, banyak orang itu banyak berniat jahat juga dalam sistem franchise. Jadi mereka itu kalau franchise yang benar itu adalah gue bisnis sukses, gue mengajak mitra untuk berbisnis barengan gue biar kita sama-sama sukses. Tetapi ini kan idealnya. Kenyataannya banyak orang itu justru pengen jual bisnis gua yang seakan-akan sukses ini ya, pengen dapat duit masukan aja, pengen dapat duit tambah. Ambil contoh, gua bikin franchise bola ubi, franchise bola ubi. Nah, katakan modalnya itu gua jual bahan bakunya itu 200 rupiah, orang jual 1000, untung gede. Tapi minyak apa semua dari mereka. Minyak harus minyak kelapa apa segala macam gitulah. Intinya profesional semua dari mereka. Terus gue jual paketnya itu 50 juta. Nah, bahan baku gue supply itu bola ubinya. Lu tinggal goreng gitu kan. Sebenarnya simple. Nah, banyak orang jahatnya itu satu ya. Yang sering gue dengar itu adalah begitu tempatnya rame. Tempatnya rame banget. Dia mikir, tonnya gede banget kan, dia bisa ngitung. Dari 200 total mungkin 350 rupiah lah, 250 rupiah, wah sebulan bisa 200 juta nih. Gue buka di samping dia. Pemiliknya buka sendiri mau di samping. Nah, ini sering terjadi seperti itu. Jadi begitu kita rame, dia sendiri pemiliknya, dia buka di sampingnya. Kita kesel, kita nggak mungkin tutup. Dia justru pengennya kita kesel, kita tutup. Jadi punya dia yang jadi rame. Itu satu kecurangannya. Kedua, awalnya dia jual murah. Untuk harga bahan bakunya murah. Terus pas franchise-nya udah susah jual, dan dia udah gak ada pemasukan dari franchise baru, dia mulai naikin bahan baku.
nggak harga. Jadi yang 200 ya naikin jadi 350, naikin jadi 400, naikin jadi 500. Alasannya banyak lah. Mulai dari bahan baku naik, kayak apa, kayak supaya susah, kayak apa. Sebenarnya itu semua alasan. Dia memang sengaja aja, sengaja mau gituin. Dan dia pasti kayak, ya udah kalau memang nggak mau, jual aja lebih mahal. Gak usah 1.500 juga gak apa-apa. Cuman kan kita itu jual 1.000 aja sepi kadang-kadang. Masa masih mau jual 1.500? Nah ini cara kedua. Cara ketiga adalah, dia itu suruh kita itu jadi master franchise. Jadi kita bukan cuma beli satu, kita beli satu kota. Jadi kalau di kota itu ada yang pengen buka, belinya dari kita gitu. Betul, tapi fee-nya mahal. Katakanlah 3 miliar gitu. Terus dia ngomong lah, ini akan dipromosin sama si A, si B, si C, ini akan meledak gitu. Nah lu jadi master franchise dulu sebelum meledak. Taunya begitu udah beli menghilang. Kan gak ada perjanjiannya. Gak ada perjanjian apa-apa segala macam. Ya udah dia ya lu orang dimakan aja 3-4 miliar seperti itu. Jadi franchise itu banyak banget menurut gua, banyak banget celahnya. Saking banyaknya malah kita sekarang itu lebih susah cari yang benar daripada ini. Bahkan barbershop aja sebenarnya juga banyak loh franchise. Banyak. Nah, cuman kalau franchise bagus itu dia ada beberapa ciri-ciri. Jadi buat teman-teman yang mau beli bisa lihat. Pertama, franchise-nya jarang tutup. Ini udah pasti sudah terbukti lah. Terbukti. Betul. Ambil contoh. Kita lihat Indomaret, Alfamart. Kan jarang kan kita lihat sebuah Alfamart tutup. Lebih jarang. Jarang. Ya mungkin sekarang di kota-kota besar karena persaingan ketat ada lah beberapa. Tapi jarang lah. Itu satu. Atau enggak kita lihat JNE JNT. Kan jarang juga kita lihat satu. Karena memang menguntungkan. Karena memang dikontrol juga daerah sini. Boleh berapa cabang. Kalau lu lihat sebuah franchise, tempatnya rame, jarang tutup, ya jarang ada yang tutup, itu pasti daftarnya susah. Udah pasti, Mon. Karena benar-benar disortir. Sebelum yang mereka kejadian yang kayak kita bilang tadi. Itu namanya franchise-nya menjaga franchisee. Menjaga para pemilik franchise. Jadi dia mau bisnis jangka panjang. Dia mau brandnya bagus. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah biasanya dia itu ya royalty fee franchise-nya murah banget. Tapi kebalikannya pembangunannya apa mahal. Ambil contoh. Kalau kita itu mau buka Indomaret, kita beli ruko itu katakan 2 miliar. Terus renov katakan standarnya itu mungkin 800 sampai 1 miliar, 3 miliar. Tapi biaya franchise-nya paling 30 jutaan. Jauh kan, timbang banget. Karena dia itu mau bagusin brandnya. Dia mau tempatnya bagus, dia mau tempatnya semua sesuai, dia gak penting uang franchise. Uang franchise ini cuman administration fee. Commitment fee ya. Karena dia butuh taruh orang buat survei apa segala macam, itu semua dibutuhkan. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau seandainya franchise fee-nya itu jauh lebih mahal daripada biaya setupnya, itu kemungkinan sekian. Red flag. Ambil contoh, kita katakan buka bisnis es teh lah. Gerobaknya itu semua cuma 5 juta. Tapi biaya franchise 10 juta, ini udah masih red flag. Karena ini orang bisnisnya, berarti dia lebih pentingin biaya franchise. Daripada bisnisnya sendiri. Betul. Kalau gue bisnis gue mau bagus, gue mah gerobak gue mah pengennya bagus. Lu gerobak 15 juta, biaya franchise 2 juta lah. Buat ini aja gitu loh, buat administrasi aja. Nah itu. Jadi sebenarnya banyak gitu loh. Cuman kebiasaan orang cari franchise yang jelek itu adalah pengen gampang. Ya, yang lagi hype aja gitu. Oh pernah sekali ke pameran franchise. Ada salah satu warteg ya. Mungkin lo orang udah tahu warteg apa gitu ya. Pas gua datang. Yang warna hijau ya? Ya warteg sih rata-rata warna hijau ya. Ya tapi warna hijau. Kan ada warna hijau, ada warna oranye. Ya. Pas gua datang ya. Orang sales franchise-nya itu dia langsung ngomongnya gini, Mon, ini yang bikin gue langsung refleks. Bapak terima beres saja. Tinggal siapin 300 jutaan, Bapak terima beres. Cari tempatnya gimana? Kita cariin. Terus ininya semua gimana? Kita urusin. Kalau kayak gitu dia ngapain butuh gue? Iya. Cuma dapat gak urusin sendiri? Tuh gue bilang, lu gak pinjam dari bank aja. Gue bilang risikonya apa? Gak ada, Pak. Kita udah pasti sukses karena kita kan bareng
tempat kita cari. Kalau gitu lu mikir kenapa lu gak pinjem bank? Iya. Kenapa lu nggak buka sendiri aja gitu? Iya, lu buka sendiri, lu pinjem bank, lu buka sendiri pasti sukses. 18 bulan pun BP kan pasti sukses. Lu pinjem bank juga paling berapa duit gitu kan. Nah ini red flag. Biasanya franchise ya yang betul-betul tuh dia itu ada sesuatu yang dibutuhkan dari lu yang dia nggak bisa dapet. Salah satu franchise barbershop yang terkenal banget yang mungkin semua orang tahu loh, itu adalah tempat. Kalau lu punya tempat strategis banget, itu tempat punya lu, dia mau gak mau dia sama lu. Jadi lu ajuin tempat, dia setuju, dia baru kasih. Dan biaya pembangunan apa segala macam bagi 2. Jadi kan bagus sebenarnya. Bahkan salah satu barbershop yang terkenal banget, pembangunan semua dari dia loh. Cuma dia ngambil berapa persen dari omset. Oke. Bagi hasil harus siapin tempat. Betul. Jadi tipe-tipe franchise kayak gini ini bagus. Ini franchise yang orangnya itu memang berniat untuk berbisnis. Tapi kalau franchise yang kayak lu store duit aja, semua beres. Itu mah cuma pengen duit lu. Ya, gue pernah waktu zaman COVID itu, waktu itu istri gue itu lagi pengen nyoba sampingan gitu ceritanya. Jadi coba lihat waktu itu minuman jus gitu. Dia franchise fee-nya, kalau nggak salah itu sekitar 70-80 juta. Mahal banget. Lumayan mahal. Habis itu cuma 2 tahun lagi. Gila. Setelah 2 tahun, ya lu harus perpanjang. Iya. Gue bilang ke istri gue, ini mah kayak kita minjamin dia duit buat buka cabang. Iya, betul. Katakan berhasil nih ya 2 tahun pertama ya. Tahun ketiga dia nggak kasih perpanjang, kita mau beres. Iya. Dia tinggal buka sendiri misalnya. Benar. Tapi ya sebenarnya banyak juga yang kita lihat kayak, ya ini minuman pasti semua orang juga tahu. Depannya inisial M ya. Maksudnya itu cabangnya kan saking banyaknya. Iya. Maksudnya jaraknya deket banget. Sampai yang dirugikan ya pemilik franchise. Iya, maksudnya yang udah jelas yang dirugikan tuh pemilik franchise gitu. Karena terlalu deket. Betul. Apalagi ya kecuali bukanya di awal banget ya. Betul. Itu cuan. Tapi kalau yang udah belakang itu menurut gua, misalnya dia sewa rukonya katakan 4-5 tahun. Iya. Baru tahun pertama udah keok gitu. Iyalah. Udah pasti susah gitu loh. Bener. Memang gitulah ya. Memang kalau kita lihat tuh banyak tuh cara bisnis tuh kayak gitu. Lebih nafsu yang punya franchise-nya daripada franchise. Iya. Kayak satu jalanan ini aja, Mon. Brand yang lu bilang ya, itu udah ada berapa biji? Udah 3-4 biji. Padahal cuma satu jalan yang nyampe 1 kilo gitu kan. Ya cuma gini, menurut gua salah satu yang kita itu kadang sebagai franchisee itu adalah kesalahan kita itu kita gak pernah mau survei. Kita itu selalu mau cuma lihat data yang mereka saja. Iya. Sebenarnya gak make sense. Gak make sense. Nih, survei itu gampang banget tahu. Lu cuma tanya, toko lu di mana aja. Dia bilang, ini Pak, cabang kita ada 50. Lu lihat kira-kira mana yang paling sepi. Lu datangin. Lu beli, lu ajak ngobrol, orangnya lu bilang di sini kira-kira 50 cup ada gak? Karyawan mau kasih cerita. Karyawannya cerita, wah enggak Pak, susah. Terus proyeksi franchise-nya 200 cup sehari. Ya lu lihat ya udah. Iya. Sesimpel itu loh. Tapi banyak banget Mon, orang itu gak mau ngaku. Bahkan kalau gak percaya mah kita tongkrongin aja ya sehari. Tongkrongin aja. Udah paling gampang tongkrongin, ambil stiker gitu ya, kita tag. Kayak hari ini berapa tag, 1, 2, 3, lu lihat aja sehari berapa. Itu kan cuma kerjaan sehari. Iya. Cuman banyak orang itu milih percaya itu. Iya. Karena mau gampang. Terus tergiur sama dia ngomong. Ada yang gila loh, kemarin ke Pangana franchise ada yang berani ngomong 3 bulan BP. Berarti 3 bulan BP. 3 bulan kita pinjam sama dia aja gimana? Iya. Mau pinjam duit sama lu dah. Balik modal lu balikin 10%. Iya, kayak gila banget 3 bulan lu gak kira-kira bikin ini, bikin proyeksi franchise. Tapi gitulah, maksudnya ini lika-liku. Menarik. Jadi bisnis franchise ini memang sesuatu yang bisa menjanjikan tapi juga bisa menjerumus gitu ya. Iya, lakukan pekerjaan rumah kalian. Iya. Maksudnya yang bisa kita lakukan ya kita harus benar-benar survei sebelum kita memilih franchise itu. Itu dulu ya soal franchise ya. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah punya pengalaman? Coba share di komen. Lalu share ke teman kalian juga yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.